Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam pertama daripada bulan Sya'ban, malam yang mana sangat mulia. Apalagi ini bulan Sya'ban menjadi mulia karena dinisbahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi pernah menyatakan di dalam hadis, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad, dan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Maka ini bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Namun sayang, banyak orang yang lupa daripada bulan Sya'ban. Orang perhatian kepada bulan Rajab dan juga kepada bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban ini di tengah-tengahnya. Bulan Rajab kita mengingat tentang kejadian Isra wal Mi'raj, kita mengingat daripada awal malam pertama daripada bulan Rajab. Ramadan kita ingat itu bulan yang penuh anugerah, bulan puasa dan lain-lainnya. Cuman banyak orang yang lalai dan lupa daripada bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban ini, ya ahbab, adalah bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana terjadi banyak hal pada bulan Sya'ban. Yang mana kalau kita membaca sejarah, kita melihat hadirin apa saja yang terjadi pada bulan Sya'ban, kita bakal mengakui bahwa bulan Sya'ban bukan bulan yang sembarangan, tapi bulan yang sangat luar biasa. Maka disebutkan oleh ulama, dinamakan Sya'ban li'annahu yatasha'ab kulla khair, sebab dia ini banyak sekali macam-macam kebaikan di dalamnya. Ada yang mengatakan Sya'ban ini diambil dari dua kalimat, Sya'abana. Sya'a artinya menyebar, terang, bana nampak jelas. Arti kebaikan dan anugerah dari Allah, Allah tampakkan pada bulan Sya'ban. Juga ada yang mengatakan Sya'ban diambil dari kalimat Syi'ib. Syi'ib artinya lembah. Artinya Sya'ban artinya Syi'ib daripada kebaikan. Ada mengatakan juga pengertian Sya'ban dari kalimat Sya'ab. Sya'ab bi fathi shin, arti jabr, menambal. Jadi menambal kekurangan, menambal atau mengganjal sesuatu yang mengikat sesuatu yang patah, biar menopang sesuatu yang patah, daripada kebaikan yang lalai. Sehingga kalau dilakukan banyak kebaikan di bulan Sya'ban, maka insyaallah kekurangan dia akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ayolah ahbab, banyak ulama-ulama yang mengingatkan sampai mereka mengarang kitab khusus tentang bulan Sya'ban. Dan di antara kejadian yang terjadi pada bulan Sya'ban, itu terbelahnya bulan. Nabi tunjukkan mukjizatnya kepada orang-orang kufar Quraisy, yang mana mereka ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga mereka merasa risih dengan dakwahnya Nabi Muhammad. Dan mereka selalu meminta, tolong tunjukkan ya Muhammad, kalau memang yang kau sampaikan ini benar, berikan kami tanda kalau yang kau lakukan ini benar, yang kau dakwahkan itu benar. Maka Rasulullah pun berkata, apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, ya Muhammad, itu kalau itu pada malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban, pada saat bulan purnama. Mereka bilang, ya Muhammad, kalau engkau bisa belah ini bulan, kita bakal beriman. Artinya mereka menunjukkan sesuatu dalam hati, memang tidak mau punya iman sama sekali, nggak punya iman. Sehingga coba bayangin, kalau kita disuruh, kalau ente bisa nunjukin agama ente benar, belah bulan, kita bingung. Kita ingin mengatakan agama Islam ini benar, nggak perlu dengan belah bulan. Tapi mereka ini karena ingkar, memang nggak mau beriman kepada Allah, sehingga meminta kepada Nabi Muhammad sesuatu yang mustahil di mata mereka. Tapi mereka lupakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah sang pencipta. Makanya pernah ada satu orang orientalis, dia bilang bahwasanya ketika dia kaji tentang
alam semesta, dia bilang terus terang, ini alam semesta ini nggak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Ini non muslim yang ngomong. Pasti ada yang menciptakannya, dan kalau ada yang menciptakannya berarti dia maha mampu melakukan apapun yang diinginkannya. Dia letakkan matahari di sini, bulan di sini, sebagaimana dia mengatur alam semesta begitu hebatnya, mengatur semua yang terjadi di muka bumi begitu hebatnya, maka ini menunjukkan kalau penciptanya maha mampu melakukan apapun yang diinginkannya. Sebagaimana Allah bisa meletakkan bulan di sebelah sana, maka Allah juga bisa pindahkan ke sebelah lain. Kalau Allah terbitkan matahari dari timur dan ditenggelamkan di barat, maka Allah juga maha mampu menerbitkan dari barat, menenggelamkan di timur. Sebab ini ciptaan dia. Artinya yang menciptakan pasti mampu melakukan apapun yang diinginkannya. Nah, ini tidak ada di mata orang-orang kafir Mekah. Mereka menganggap bahwasanya yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad itu tidak benar. Sehingga mereka bilang, ya Muhammad, kalau memang yang kau dakwahkan benar, belah ini bulan. Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk membelah bulan. Gimana? Nabi mengangkat ke satu tangannya, mengarahkan ke arah bulan. Kemudian Nabi pun menurunkan seperti ini. Subhanallah. Ketika diturunkan kayak begini, bulan terbelah. Kayak diiris, hadirin. Setelah terbelah, maka demi membuktikan kalau bulan ini benar-benar terbelah, Nabi pun memisahkan dengan kedua tangannya seperti ini, menggeser. Yang setengah digeser oleh Nabi Muhammad sehingga berada di atas Jabal Abi Qubais, yang satu tetap pada tempatnya. Sehingga mereka melihat benar-benar terbelah. Kalau cuma garis ini mungkin awan, atau sesuatu yang menutupi seakan-akan terbelah. Tapi ketika udah digeser, udah jelas ini terbelah. Terbelah. Sampai akhirnya ketika sudah terbelah, mereka menyaksikan mukjizat daripada mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun mengembalikan itu bulan yang terbelah menjadi satu lagi. Subhanallah. Sampai bulan nurun dengan tangannya Nabi Muhammad. Hadza mukjizah. Maka oleh karena itu hadirin, kejadian tersebut mereka bukan beriman, malah mencaci maki Nabi Muhammad dan mengatakan ini Nabi Muhammad tukang sihir. Hingga mereka pun saling berbicara satu dengan yang lainnya. Mereka bilang, Suf, yang namanya sihir itu cuma berlaku dengan orang sekitarnya doang. Buat orang luar nggak mungkin kena sihirnya. Maka sudah kita tunggu, ini kan bulan Sya'ban. Nanti ada bulan Zulhijjah, bulannya haji. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 4 bulan lagi. Kita tunggu nanti orang-orang datang dari luar kota Mekah untuk kita tanyakan apa yang mereka lihat pada bulan Sya'ban. Hingga akhirnya mereka tidak beriman pada Rasulullah. Mereka bilang, tunggu ya Muhammad sampai bulan haji. Kata Nabi Muhammad, silahkan. Maka pada bulan haji datang orang-orang dari Yaman, dari Syam, dari Mesir, datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitillahil Haram. Sebab haji itu syariat bukan syariat Nabi Muhammad dari sebelumnya, syariat Nabi Allah Ibrahim. Jadi mereka sudah melakukan haji saat mereka belum mengenal Islam. Jadi saat mereka datang nih, rombongan dari Yaman, dari Syam, dari berbagai macam penjuru negara dunia, orang-orang Mekah bertanya kepada mereka, "Madza ra'aitu fi nisfi min Sya'ban?" Apa yang kalian lihat pada malam 15 Sya'ban? Setiap yang ditanya mengatakan, kami melihat sesuatu yang menakjubkan. Apa? Bulan terbelah menjadi 2. Artinya secara sihir nggak mungkin udah. Sebab tukang sihir bilang yang namanya sihir itu berlaku dengan orang yang sekitar, nggak mungkin bisa nyebrang. Makanya nggak bisa ente mau bikin sihir buat orang yang ada di Israel. Nggak bisa, mampunya cuma sekitar situ doang. Makanya hadirin, mereka bilang ketika setiap orang Yaman, Syam, dan dari penjuru dunia mengatakan kami melihat bulan terbelah menjadi 2, mereka bilang, saling berkata, bang, bukan main, sihir Muhammad ternyata menyebar sampai seluruh dunia. Tetap nggak mau beriman.
Na'udzubillah min. Padahal Allah sudah tunjukkan kelebihan atau mukjizat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri, guru kami, pernah bilang, itu di negeri Cina terdapat prasasti dengan tulisan Cina kuno. Tertulis di situ bahwasanya tulisan ini dibuat saat bulan terbelah menjadi dua. Subhanallah. Artinya benar-benar dibelah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lainnya. Kalau kita bicara tentang Nabi Allah Musa alaihissalam, seorang rasul kalimullah, ketika memukulkan tongkat ke laut, laut terbelah menjadi dua. Terbelah laut, bahkan diriwayatkan menjadi 12 bagian. Laut terbelah dengan pukulan tongkatnya Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad ngebelah bulan gak perlu pakai tongkat, cukup dengan isyarat. Kalau ini pakai tongkat dipukul baru terbelah. Tapi kalau bulan dibelah sama Nabi Muhammad gak pakai disentuh, cukup dengan isyarat terbelah bulan. Subhanallah. Hakata. Maka ini kelebihan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lainnya. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami kulluhum min rasulillahi multamisun gharfa minal bahri aw rasfa minad diyami. Kemuliaan Rasulullah mengungguli segala anbiya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Ini kedudukan Nabi Muhammad, Nabi kita, hadirin. Kemudian juga yang terjadi pada bulan Sya'ban itu kejadian yang namanya perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat terjadi juga pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban. Ini hadirin dan mustami'in al-kiram, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan ketika diangkat menjadi rasul, maka Nabi Muhammad telah mendirikan sholat, walaupun bukan sholat 5 waktu yang diwajibkan, tapi Nabi juga mendirikan sholat sebagaimana dahulu orang-orang sebelum Islam juga mendirikan sholat. Sebagaimana seperti saya bilang, mereka ini menggunakan daripada syariatnya Nabi Allah Ibrahim, yang masih berpegang teguh. Di antaranya kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib, dan juga anak-anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dididik dengan Abdul Muttalib juga telah mendirikan sholat, dan sholatnya Nabi Muhammad kala itu menghadap ke Baitul Maqdis. Sebab memang kiblat sebelum di Ka'bah itu kiblatnya para anbiya, kiblatnya para rasul menghadap Baitul Maqdis. Adalah seorang yang memuliakan Ka'bah, yang mengagungkan Ka'bah dan mencintai Ka'bah. Sehingga Nabi Muhammad kalau sholat menghadap Baitul Maqdis, kalau di Mekah nih, selalu Nabi sholatnya di belakang Ka'bah yang mengarah kepada Baitul Maqdis. Jadi kan kita tahu Ka'bah itu kan persegi 4 kotak, hadirin ya. Ibaratnya nih kalau kita bilang ini Ka'bah, maka persegi 4. Di sini kalau kita bilang ada Hajarul Aswad. Di sini ada rukun Syam, ini rukun Syam yang setengah lingkaran nih, namanya Hijr Ismail. Kemudian di sini rukun Yamani. Nah, Nabi Muhammad kalau sholat mengarah ke Baitul Maqdis, itu sholat di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad begini. Yang sini tadi setengah lingkaran, setengah lingkaran. Ini sebab ketika sholat di sini mengarahnya ke Syam. Syam itu Palestina, di situ rombongan Baitul Maqdis arah sana. Sehingga Rasulullah kalau sholat di Mekah itu selalu menghadap Ka'bah yang mengarah Baitul Maqdis. Sehingga Nabi kalau sholat di Mekah menghadap Ka'bah dan Baitul Maqdis. Namun ketika Nabi hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, ketika Nabi hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, otomatis Nabi kalau menghadap Baitul Maqdis tidak lagi menghadap Ka'bah, tidak lagi menghadap ke arah Ka'bah. Timbul kerinduan Rasulullah kepada Ka'bah, rindu menghadap Baitul Maqdis. Maka setiap hari ini Nabi berharap semoga kiblat dipindahkan ke Ka'bah. Nabi berharap. Sehingga tiap hari itu Nabi mendongakkan mukanya ke langit nungguin wahyu dari Jibril.
kali aja harapan Rasulullah ada wahyu yang memerintahkan Ka'bah menjadi kiblat kaum muslimin. Jadi Nabi tiap hari nongak mukanya ke langit nungguin kapan turun wahyu, kapan datang Jibril, kapan Jibril bawa kabar bahwa kiblat pindah ke Ka'bah tiap hari. Akhirnya ketika Nabi mendongakkan mukanya ke langit, memohon, meminta, berharap, maka turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ini ayat diturunkan ya ahbab menunjukkan tentang perpindahan kiblat. Allah berfirman qad nara, kami telah melihat, kami telah menyaksikan dan memperhatikan taqalluba wajhika fis sama, mukamu yang selalu kau dongakkan ke langit, menunggu datangnya Jibril. Allah bilang kami melihatnya. Allah melihatnya ya Muhammad. Kemudian Allah nyatakan falanuwalliyannaka qiblatan tardah, maka kami akan pindahkan kiblat kemanapun yang kau suka ya Rasulullah. Kalau yang mana para anbiya disuruh ikutin, ayo kiblat sini ya, Baitul Maqdis, jangan pindah, jangan bergeser. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad terserah, mau kiblat di mana ya nabiku. Kau mau pindah ke mana kiblat, aneh pindahin kata Allah. Falan waliyannaka kiblatan tardahu, kiblat mana pun kau ridai tardaha, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an walau sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Arti yang kau ridha, yang kau senang ya Nabi Muhammad, kiblat yang kau inginkan aku pindahkan. Aku pindahkan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sekarang kiblatmu pindahkan ya Muhammad ke arah Masjidil Haram, ini Ka'bah. Kemudian Allah pesan kepada mereka orang-orang Islam yang beriman, mengingatkan kepada mereka sekarang kiblat pindah. Allah nyatakan wahai tuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Maka setiap muslimin sekarang kiblatnya pindah ke arah Ka'bah. Maka waktu turun ini wahyu, Nabi bahagianya bukan main. Kenapa? Sekarang bisa melepas rindu dengan Ka'bah. Subhanallah. Maka saat itu ayolah ahbab, ya, kabar disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat, maka sahabat keliling menyampaikan kabar kepada sahabat yang lain kalau kiblat sudah dipindahkan ke Ka'bah. Sampai Allah nyatakan wahai tuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada sekarang pindahkan arah kiblat kalian kepada Ka'bah. Maka kebetulan ada sebagian sahabat lagi sholat berjamaah nih di mana namanya lagi di tempat perkebunan mereka nih, lagi sholat berjamaah. Tahu-tahu dapat kabar kiblat sudah pindah ke Ka'bah, kiblat sudah pindah ke Ka'bah. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka langsung berbalik arah menuju arah Ka'bah. Oke, sekarang di kota Madinah ada namanya Masjid Kiblatain, Masjid dua kiblat. Kenapa? Sebab di situ kejadiannya para sahabat yang sedang sholat menghadap Baitul Maqdis, di tengah sholat dapat kabar Ka'bah udah pindah, kiblat udah pindah ke Ka'bah. Maka mereka tidak membatalkan sholat, tapi mereka mengarahkan badan mereka ke arah Ka'bah. Maka dinamakan Masjid Kiblatain, Masjid dua kiblat. Sempat digunakan ke Baitul Maqdis, kemudian dipindahkan juga kepada arah Ka'bah. Wahakadha. Jadi ini kejadiannya pada tahun 2 Hijriah pada bulan Sya'ban. Dan pada tahun ini juga hadirin dan mustami'in al-kiram, perintah puasa di bulan Ramadan juga pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sampai pada ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat diturunkan kapan? Ini ayat juga diturunkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Sehingga kita puasa Ramadan ya, ini kaitannya erat dengan bulan Sya'ban. Salat kita kaitannya erat dengan bulan Sya'ban. Puasa kita kaitannya erat dengan bulan Sya'ban. Dan juga pada bulan Sya'ban ini pula, pada tahun 2 Hijriah datang perintah zakat.
Jadi pada bulan Sya'ban juga perintah zakat juga terjadi pada bulan Sya'ban. Zakatul fitrah, zakatul mahal. Jadi zakat yang kita tunaikan hadirin dan mustami'il kiram itu juga hubungannya erat dengan bulan Sya'ban. Nah, lihat sekarang kita tahu ini bulan Sya'ban gak sembarangan ya. Semua rukun-rukun Islam yaitu yang sholat, kemudian puasa, zakat memiliki nisbah hubungan yang erat dengan bulan Sya'ban. Subhanallah. Makanya diingatkan kata Rasulullah, ini bulan Sya'ban, bulan yang mana banyak muslimin pada lalai, lupa bahwa ini bulan agung, ini bulan mulia. Sampai pada bulan Sya'ban juga hadirin, itu Rasulullah SAW memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Sampai ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau kok tidak pernahnya saya lihat engkau mengamalkan puasa sunnah sebanyak bulan Sya'ban. Kalau bulan lain Nabi puasa, cuman gak seperti bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban full 30 hari, 1 bulan Nabi puasa. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau berpuasa pada bulan Sya'ban? Sebab kata Rasulullah, pada bulan Sya'ban ini amal ibadah kita dilaporkan pada Allah. Dan saya berharap, kata Nabi Muhammad, saat dilaporkan amalku kepada Allah, saya lagi kan dalam keadaan puasa. Lihat. Jadi di bulan Sya'ban ya. Bahkan ditanya, ya Rasulullah, puasa sunnah apakah atau puasa apakah yang paling afdal setelah bulan Ramadan? Kata Nabi, puasa di bulan Sya'ban. Ada yang paling afdal setelah bulan Ramadan, ini puasa sunnah. Kemudian sedekah yang paling afdal kapan? Kalau ditanya sedekah yang paling afdal pada bulan Ramadan. Jadi kalau puasa sunnah afdalnya di bulan Sya'ban, sedekah afdalnya pada bulan Ramadan. Cuman bukan berarti bulan lain gak boleh puasa. Cuman di bulan Sya'ban disebutkan banyak sekali nas di dalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, dan juga banyak sahabat lainnya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Cuman di sini perlu kita pahami hadirin, perlu kita jelaskan sedikit. Jadi puasa di bulan Sya'ban adalah sesuatu yang paling afdal, puasa sunnah yang mulia. Namun ya ahbab, di puasa di pertengahan atau paruh kedua bulan Sya'ban, yakni 16 Sya'ban sampai akhir, dari 16 Sya'ban hingga akhir Sya'ban, ini dilarang dan diharamkan kecuali salah satu dari 5 perkara. Jadi salah satu dari 5 maka gugur keharamannya. Tapi kalau seandainya inti awalnya paruh kedua sampai akhir Sya'ban itu diharamkan puasa kecuali 5. Apa yang pertama? Yang pertama, kalau seandainya disambung dengan hari sebelumnya. Jadi 16 Sya'ban puasa haram, tapi kalau tanggal 15 puasa maka tidak haram 16-nya. 17 tidak haram. Terus nyambung 18 tidak haram. Kalau putus hari besoknya haram. Jadi kalau mau disambung dari 16 sampai akhir, itu boleh puasa. Yang penting hari ke-15-nya udah dia puasa juga. Jadi 15, 16, 17, 14 terus sampai akhir. Nah Rasulullah bukan 15, 16, 17, tapi dari 1 sampai 30. Jadi intinya kalau mau puasa paruh kedua di bulan Sya'ban, hari paruh pertamanya juga harus puasa disambung jadinya. Kalau dipisah 14 puasa, 15 enggak, 16 boleh puasa, enggak boleh, haram. Sebab enggak bersambung dengan sehari sebelumnya. Jadi kalau mau puasa paruh kedua harus disambung dengan hari sebelumnya. Apalagi kalau bisa sebulan penuh dia puasa, itu lebih afdal. Yang kedua, puasa paruh kedua di bulan Sya'ban diharamkan kecuali kalau seandainya dijadikan sama dia untuk mengqadha puasa. Qadha. Banyak orang perempuan, khususnya kita ingatin kaum wanita. Dia kadang kalau bulan Ramadan ada masa libur puasa, kenapa? Lagi halangan, lagi haid atau nifas, atau kadang wanita menyusui, atau kadang wanita lagi dalam keadaan hamil dan lain-lainnya, sehingga mereka tidak melaksanakan puasa. Namun masalahnya kadang orang perempuan kita ini suka nunda-nunda, entar deh qadha puasa, masih lama Ramadan, setahun lagi, masih 1 tahun lagi. Jadi kadang
Syawal udah bisa puasa bang, nanti. Zulqa'dah bisa puasa, nanti. Zulhijjah datang, nanti deh. Lagi banyak kerjaan, masih banyak urusan. Hingga akhirnya mepet paruh kedua di bulan Sya'ban, baru ingat, ya Allah bentar lagi Ramadan. Sedangkan dia belum qadha puasa. Gimana? Qadha. Kan haram? Enggak, kalau buat qadha puasa tidak haram. Kalau untuk qadha puasa tidak haram. Tuh lihat, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau seandainya dia jadikan memang sudah jadi wirid, rutinitas. Contoh dia puasa Senin Kemis. Puasa dia memang udah rutin Senin Kemis, atau dia puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, udah jadi rutinitas, jadi wirid. Maka kebetulan hari Senin tanggal 14, hari Kemisnya berarti udah masuk paruh kedua di bulan Sya'ban, kan nggak nyambung tuh. Selasa, Rabu, Kemis, Selasa, Rabu nggak puasa dia. Gimana sekarang? Kalau sudah rutinitas dia puasa Senin Kemis, maka tidak haram lagi puasa di paruh kedua, sebab memang rutinnya sudah dijadikan rutinitas, maka tidak diharamkan lagi. Tapi kalau baru mau mulai, Beb mau puasa Senin Kemis, hari Senin tanggal 14, terus hari Kemisnya berarti tanggal 17, tanggal 17. Ini 15-16 saya nggak puasa, Beb. Boleh nggak? Kalau ente baru mau mulai ini haram. Kalau baru mau mulai muka hukumnya haram. Terus gimana? Kecuali kalau ente udah lakukan dari sebelumnya. Senin Kemis, kebetulan Senin 14, Kemis 17, nah ini boleh. Sebab dijadikan rutinitas. Udah 3 ya. Yang keempat, kalau buat bayar nazar. Kalau buat bayar nazar, aneh bernazar, kalau saya dapat kerjaan, kalau saya dapat rezeki, kalau saya dapat begini, saya ingin puasa 2 hari berturut-turut. Kebetulan dapatnya kapan? Tanggal 17 Sya'ban. Berarti besok wajib puasa nggak? Wajib puasa 2 hari. Maka 18-19 Sya'ban dia puasa. Dia nggak sambung dengan hari sebelumnya, nggak bersambung dengan hari 15. Dia mulai puasa tanggal 17-18. Sekarang gimana hukum puasanya? Boleh ya. Tidak diharamkan. Kenapa? Sebab untuk menunaikan nazar. Tapi dia khususkan paruh kedua bulan Sya'ban dia bernazar. Saya bernazar tanggal 17 Sya'ban saya pengen puasa. Bernazar tanggal 17 Sya'ban saya pengen puasa. Ini nggak boleh. Dan nazarnya nggak sah. Sebab apa? Yang namanya nazar itu hadirin, ini saya ingatkan, nazar itu berlaku kalau dia ingin melakukan perkara yang mubah atau sunnah atau wajib. Sedangkan puasa paruh kedua di bulan Sya'ban tanpa sebab hukumnya haram. Kalau dia bernazar ingin mengamalkan puasa pada tanggal 17 Sya'ban, maka ini ingin bernazar untuk melakukan hal yang haram. Berarti sah nggak nazarnya? Tidak sah. Nazarnya tidak sah dan tidak wajib. Tidak wajib mengamalkan. Jadi beda kalau tadi dia nazar. Saya bernazar kalau saya dapat rezeki saya ingin puasa. Kebetulan dapat rezekinya tanggal 16 Sya'ban. Maka 17 Sya'ban wajib puasa. Ini boleh. Tapi kalau dia khususkan nazar, saya niat nazar untuk puasa tanggal sekian, ini nggak boleh. Tanggal 18 Sya'ban, tanggal 20 Sya'ban, ada haram. Jelas ya? Nazarnya tidak sah ya, kayak gitu. 4. Yang kelima, untuk membayar kafarah. Membayar kafarah. Seperti kayak orang bersumpah cuman nggak dikerjakan. Bersumpah deh, saya bersumpah begini, cuma nggak dikerjain, maka wajib bayar kafarah. Untuk nebus dosanya bayar kafarah. Apa kafarahnya? Kafarahnya adalah merdekakan budak atau memberikan makan buat 10 orang miskin, atau membelikan pakaian buat 10 orang miskin. Ini milih salah satu dari 3. Merdekakan budak, atau ngasih makan 10 orang miskin, atau ngasih pakaian buat 10 orang miskin. Kalau dia nggak sanggup, kenapa? Dia miskin juga sebabnya. Buat jangankan ngasih orang, makan buat dirinya nggak bisa. Maka kalau nggak sanggup, puasa 3 hari. Nah kebetulan puasa 3 harinya kapan? Bertepatan dengan pada bulan Sya'ban di paruh keduanya, paruh kedua bulan Sya'ban. Maka ini tidak haram. Kenapa? Sebab ini merupakan adalah sudah jadi untuk membayar kafarah. Bayar kafarah. Jadi kalau disambungkan dengan sehari sebelumnya, atau qadha puasa, atau menunaikan nazar,
atau membayar kafarah. Baru 4 ya. Tinggal 1 lagi. Apalagi tadi yang kalau udah jadi rutinitas, wirid. Udah wirid maka tidak diharamkan. Ini 5 hal dibolehkan bagi dia untuk puasa di paruh kedua di bulan Sya'ban. Jadi intinya hadirin, ini puasa di bulan Sya'ban, kalau yang bisa puasa hadza afdal. Mau hari Senin Kemis kita mulai ntar, atau hari apa ya, silahkan. Kemis besok nih mulai puasa, silahkan, gak jadi masalah, afdal. Agak. Kemudian juga pernah Nabi ditanya, kenapa kau puasa pada bulan Sya'ban, kau khususkan bulan Sya'ban dengan banyak puasa? Kata Nabi, untuk mengagungkan dan memuliakan Ramadan. Jadi biar nggak Ramadan sendirian. Yang puasa bukan Ramadan doang, sehari sebelumnya atau bulan Sya'ban ada juga banyakin puasa buat nunjukin apa Ramadan ini ditopang juga dengan bulan Sya'ban, dengan banyaknya puasa, lita'zimi Ramadan, demi mengagungkan dan memuliakan bulan Ramadan. Kemudian juga ya ahbab, pada bulan Sya'ban turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang perintah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah salawat. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan kalian hai orang-orang beriman, wahai sekalian orang-orang beriman, bersalawatlah kalian dan berikanlah salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah salawat itu, ayat ini diturunkan kapan? Pada bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban dikenal dengan bulan salawat kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana disebutkan oleh ulama, Rajab syahrul istighfar, wa Sya'ban syahrul salati ala nabi, wa Ramadan syahrul tilawatil Qur'an. Rajab bulan memperbanyak istighfar, Sya'ban bulan memperbanyak salawat. Kenapa bukan Rabiul Awal, tapi ulama bilang Sya'ban, perbanyak salawat. Kenapa? Sebab perintah salawat turunnya pada bulan Sya'ban. Dan Ramadan bulan memperbanyak baca Quran. Kenapa? Sebab Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi intinya nih bulan Sya'ban dianjurin banyak salawat. Salawat. Dan orang yang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita, dan juga Allah menyiapkan ganjaran buat orang yang baca salawat. Maka dinyatakan ketika ditanya oleh sebagian ulama, ibadah apa yang paling afdal? Dijelaskan ibadah yang paling afdal salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab yang melakukan salawat bukan cuma kita makhluk. Allah sang Khalik juga bersalawat. Malaikat diperintahkan Allah untuk ikut salawat pada Nabi Muhammad. Nah, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak baca salawat. Itu Nabi menyatakan dalam hadis, man shalla alayya marra sallallahu alaihi biha asyra, wa man shalla alayya asyra sallallahu alaihi biha mi'ah, wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alaf. Yang salawat padaku 1 kali diganjar oleh Allah 10 rahmat. 10 rahmat. Yang salawat 10 kali diganjar 100 rahmat. Yang salawat 100 kali diganjar oleh Allah 1000 rahmat. Dalam riwayat yang lainnya, barang siapa yang bersalawat 1000 kali, maka diharamkan jasad dan rambutnya dari api neraka Allah. Arti kulitnya dan rambutnya gak bakal kebakar. Gak bakal kebakar. Di dalam, kalau seandainya dia masuk ke dalam lurung-lurung atau lembah-lembah neraka, itu api neraka bukan bakar, ngejauh dari dia. Selamat kulit dan rambutnya gak disentuh oleh api. Itu dia. Kata, maka kita dianjurkan perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ya ahbab, di antara fadilah salawat kepada Nabi Muhammad disebutkan bahwa orang yang banyak baca salawat maka di akhirat bakal berdampingan dengan Rasulullah. Nabi nyatakan dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akrabakum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salat. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat
Siapa? Orang yang paling banyak baca sholawat. Nah, kita baca sholawat sehari berapa kali? Allah. Itu pernah ada satu orang saleh ketika sedang pergi haji ke Baitullahil Haram, dia melihat ada satu orang perempuan nangis di depan Ka'bah. Maka ditanya, "Gal ma yubkiki ya fulana?" Enggak, nih perempuan nangis kejar banget, ibu-ibu. Ditanya, "Apa yang membuat kau menangis, hai ibu?" Dia jawab, "Ya Syekh, yang membuat saya menangis sebab udah 3 malam ini ana enggak mimpi ketemu Nabi." Sudah 3 malam enggak mimpi ketemu Rasulullah. Ini Syekh kaget ngeliat jawaban di perempuan tua ya. Artinya apa? Berarti tiap malam mimpi ketemu Nabi, baru 3 malam doang kagak mimpi ketemu Rasulullah. Kata ini Syekh, "Gal, apakah engkau tiap malam mimpi berjumpa Rasulullah?" Galat, "Na'am." Iya. Saya tiap malam bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Cuman 3 malam ini subhanallah kayak terhijab. Maka saya ngerasa, ya Allah, kenapa kok enggak bisa mimpi lagi ketemu Nabi Muhammad? Maka ini Syekh paham, ini bukan wanita sembarangan, ini wanita salihah. Cuman dia tetap ingin memotivasi ini perempuan. Dia bilang, "Ya fulanah, ya, kalau engkau pengen berjumpa lagi dengan Nabi Muhammad, maka perbanyak sholawat pada Nabi Muhammad. Aksiru salat alaih. Perbanyak salat pada Rasulullah, maka kau bisa memandang Rasulullah." Maka perempuan ini bertanya, "Gol ya Syekh, apakah salawatku masih kurang banyak? Masih sedikitkah salawatku?" Ditanya, "Memang tiap hari berapa bu baca salawatnya?" Dia bilang, "Saya tiap hari baca salawat kurang lebih sebanyak 25.000 kali." Bukan 1.000 lagi, 25.000 kali. Jadi Syekh langsung kaget. Instagram, subhanallah, ini salawatnya lebih banyak dari saya nih. Dia bilang, "Oh kalau begitu bu, gak apa-apa, tambahin lagi salawatnya udah. Ini saya mau nyebutin jumlah kagak berani, kenapa? Udah banyak. Tambahin lagi, insya Allah setarain Rasulullah, insya Allah kau bakal berjumpa dengan Nabi Muhammad." Kemudian perbanyak salawat pada Nabi Muhammad. Kemudian juga orang yang baca salawat, ini juga kalau bisa hadirin, jangan dipisah antara salawat dengan salam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima." Artinya kita disuruh salawat juga memberikan salam. Jadi bukan cuma salawat doang, juga kasih salam buat Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang salawat jangan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, la tambah wa ala wa sallam. Wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim kalau mau pendek, ya. Atau Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi harus digabungkan salawat dengan salam. Sebab perintah dari Allah bukan cuma salawat, tapi salawat dengan salam. Makanya hadirin, tidak dianjurkan kalau kita cuma baca salawat tapi tidak memberikan salam. Bahkan kata ulama, hukumnya makruh memisahkan antara salawat dengan salam. Hukumnya makruh. Baca salawat doang tanpa salam makruh. Begitu juga sebaliknya, baca salam doang tanpa salawat juga makruh. Kecuali kata ulama, kecuali kalau ente berdiri di Hujratus Syarifah, ente berdiri di depan kuburan Nabi, maka sekarang ente khususkan salam, nggak pakai salawat, boleh. Oke, kalau kita berdiri di depan kuburan Nabi, "Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammad, Assalamualaikum ya Sayyidina Ahmad, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Abaz Zahra, ya Abul Batul, Assalamualaikum," tanpa salawat. Maka sekarang nggak makruh. Kenapa? Sebab ente berdiri di depan kuburan Rasulullah. Ya Rabb, insyaallah kita semua bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Kemudian kata ulama juga memberikan salawat atau memisahkan antara salawat dengan salam dihukumkan makruh, kecuali kalau seandainya engkau merasakan kalau engkau sedang berada di kuburan Rasulullah atau di depan pusara Rasulullah. Makanya sering kita dapatkan ini, makanya kalau baca maulid, baca maulid assalamualaikum, kalimat assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, hendaknya waktu kita baca kita ngerasain lagi di depan pusara Rasulullah. Jadi bukan cuma qasidah yang dibaca, cuma sekedar bacaan yang dibaca lah. Ente baca, rasain ente lagi berdiri di depan makam Nabi Muhammad. Sehingga tidak makruh, tidak makruh. Kemudian juga hadirin, yang dinyatakan oleh ulama tidak dimakruhkan juga kalau seandainya dipisah
tapi diikutkan nanti, artinya nggak dipotong. Dia berhenti kemudian disambung lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, diam, wa ala alihi wasallim. Kalau disambung boleh. Jadi nggak mesti nyambung rata, yang penting tidak terpisah, tidak terpisah. Terpisah dengan waktu yang panjang. Hakadha. Kemudian juga kata sebagian ulama dimakruhkan kecuali kalau diucapkan. Tapi kalau dalam tulisan tidak makruh. Dalam tulisan tidak makruh. Jadi kalau tulisan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad tanpa wasallim, kalau bentuknya tulisan tidak makruh. Namun walaupun demikian sebaiknya jangan, sebaiknya digabungkan. Sebab ini ada kejadian Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, menyebutkan ada satu orang soleh mengarang kitab. Dia kalau nulis kitab tuh selalu memisahkan salawat dengan salam. Allahumma sholli. Sebab dia tahu tidak makruh dalam tulisan. Maka suatu malam dia mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya fulan, kenapa kau pisahkan antara salawat dengan salam untukku?" Jangan, kata Rasulullah. Jadi Nabi nyuruh, bukankah Allah memerintahkan engkau untuk memberikan salawat dan salam kepadaku? Kenapa cuma salawat doang, nggak pakai salam? Maka terbangun dari tidurnya sejak saat itu deh, selalu ditulis salawat dan salam pada Rasulullah. Hakadha. Kemudian juga pernah satu orang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu mimpi ketemu Rasulullah, ditanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau memberikan pertolongan buat sepupuku Al-Imam Syafi'i?" Jadi ini sepupunya Imam Syafi'i. "Apakah engkau memberikan pertolongan kepada sepupuku Imam Syafi'i setelah dia wafat?" Kata Rasulullah, "Na'am, saya berikan pertolongan buat sepupumu Syafi'i." Sebab apa ya Rasulullah? Sebab ucapan dia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada zakirin, wa ghafla an zikri, ada apa ya, Allahumma sholli ala Muhammad, ada zakara, ada kullu zakirun wa ghafla an zikri wa zikrihil ghafilun, ada man zakaraka zakirun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, adada man zakaraka zakirun wa ghafla an zikrikal ghafilun. Ya Rasulullah, saya bersalat dan memberikan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad, sejumlah orang yang menyebutkan, yang menyebutkan engkau, yang bersalat kepada engkau, dan sejumlah orang yang lalai darimu. Artinya apa? Dengan sejumlah makhluk Allah. Ada man zakaraka dzakirun wa ghafla an dzikrikal ghafilun. Ada sighah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Sighah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Makanya di situ ada sebagian juga sighah, ada man zakaraka dzakirun wa ghafla an dzikra wa dzikrihil ghafilun. Ada juga riwayat yang lain. Cuman yang diajarkan Imam Syafi'i ada man zakaraka dzakirun wa ghafla an dzikrikal ghafilun. Hakadha. Pernah juga satu orang bermimpi berjumpa dengan Imam Syafi'i. Dia bilang, "Ya Imam Syafi'i, bagaimana keadaan engkau setelah kematian, setelah engkau wafat?" Dia bilang, "Alhamdulillah, Allah memberikan aku nikmat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan saya ke dalam surga dengan cara diarak. Sebagaimana kalau kita di dunia lagi ngarak pengantin, saya kalau masuk surga diarak sama malaikat." Ditanya sebab apa ya Imam Syafi'i? Dia bilang, sebab ucapan salawat saya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, adada man zakaraka dzakirun wa ghafla an dzikrikal ghafilun. Akan lihat salawat pada Nabi Muhammad. Makanya di sini ayo perbanyak salawat kepada Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita taufik, hidayah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Sya'ban bulan yang terbaik. Maka ini bulan Sya'ban, ayo kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan amal taat, kita isi dengan memperbanyak salawat, kita isi dengan memperbanyak baca Quran, kita isi dengan memperbanyak puasa. InsyaAllah Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang beruntung pada bulan Sya'ban, dan Allah jadikan bulan Sya'ban yang penuh keberkahan, dan Allah panjangkan usia kita sampai bulan Ramadan yang akan datang, dan Ramadan yang berikutnya dan selanjutnya dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, dibangkitkan bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini dulu hadirin
kita tutup ini majelis dengan pembacaan Fatihah oleh Al Habib Hamid bin Syekh Bakar.